kalau ada transaksi, kalau ada jual beli atau tukar barang yang ada unsur ini, berarti mengandung riba. Transaksinya sekarang, tapi barangnya ntar. Nah, itu nanti hal ini yang termasuk kategori barang ribawi. Nah, barang ribawi karena terjadi pada 3 macam barang. Yang pertama emas dan perak, ini masuk kategori uang, alat tukaran uang. Yang ketiga wafil matumati, masalah makanan, KPM, BTN itu masih khilaf Pak, sama untuk bank konvensional. Nah, ini kan masuk kategori bank ya, kategori bank, bukan pinjam perorangan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Riau Banyuwangi yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan taklim di malam Senin ini yang sudah menjadi agenda rutin di masjid kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini senantiasa dalam karunia Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam sehat walafiat, panjang umur. Ini kehadiran kita adalah bagian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga melaksanakan bagian daripada kewajiban kita sholat 5 waktu dengan berjamaah. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ini adalah bagian daripada syukur kita kepada Allah. Patutlah kita mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim kali ini, yaitu dengan kajian ilmu fikih dengan materi kitab Fathul Qorib halaman 31 bab faslun fir riba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa bi barakati fid dharain amin. Sambil ngopi, sambil sebatang 2 batang, nggak apa-apa, santai Pak ya, nggak apa-apa juga. Yang bawa rokok boleh, nggak apa-apa ya. Pak Widodo biasanya kencang, enggak. Faslun ayanda faslun fir riba bi alifin maksuratin. Fir riba ini fasal ing dalam nerangake bab riba.
Lafal riba bi alfin maksuratin dengan alif maksurah. Lughatan menurut logat az-ziyadatu iku az-ziyadatu tambah. Jadi di sini menerangkan bab hukum riba, karena riba ini ya sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dalam tukar-menukar barang, dalam jual beli dan lain sebagainya. Ini senantiasa kita jumpai dan bahkan terjadi pada diri kita. Bahkan kita tidak menyadari bahwa ini riba. Karena riba ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum Nabi diutus. Jadi sehingga riba juga sama dengan jual beli. Kenapa nggak boleh? Nah, itu orang-orang zaman sebelum turunnya ayat itu kejadian riba itu sudah biasa. Kemudian turunlah ayat, emang sama al-bai'u mislul riba. Memang jual beli itu ubahnya seperti seperti pergerakan seperti ada unsur riba. Tapi Allah menghalalkan riba, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan riba. Boleh jual beli tapi jangan ada unsur riba. Boleh kita menukar barang, boleh kita bertransaksi, tapi jangan ada unsur riba. Nah, semua dari sumber-sumber ayat Al-Quran dan hadis Nabi, sehingga para imam merangkum dalam satu pelajaran disebut fikih, termasuk riba. Riba menurut bahasa lughatan az-ziyadah. Lughatan yang dalam menurut loghat iku az-ziyadatu tambah. Jadi riba itu menurut bahasa ada nilai tambah, ada nilai keuntungan dari pihak pertama, ada nilai keuntungan. Ini az-ziyadah. Ini az-ziyadah berarti secara umum. Berarti suatu kalau ada nilai tambah berarti punya riba. Ini menurut bahasa. Wasaan, tapi yang menjadi landasan di sini adalah hukum syara. Kalau menurut bahasa tidak bisa dijadikan landasan, karena menurut bahasa ini secara umum yang dijadikan landasan ada secara seperti halnya sholat menurut bahasa ad-du'a bil khair, berdoa yang baik, namanya udah sholat. Tapi yang dimaksud sholat bukan cara bahasa. Kalau cara bahasa sah, ya berarti kita nggak usah ke masjid, juga usah sholat jamaah, duduk aja di rumah berdoa. Pak udah sholat? Oh, udah. Apa sholat? Tadi saya udah berdoa kan sama juga sholat. Itu ya. Yang dijadikan landasan adalah syar'an, secara hukum syarat. Apa maksud riba menurut hukum syarat? Muqabat wa syar'an, lan ing dalam menurut syarat, riba menurut syarat iku muqabalatu iwadin, pertukaran barang bi akhara kelawan liyane majhurit tamassuli kang ora den kaweruhi barang padane fi mi'yaris syar'i ing dalam ukuran syarat, halatal akti ing dalam waktune akad, atau awma takhirin utawa sartane ngakhirake fil iwadaini ing dalam pertukarane dua barang, au ahadima utawa salah suwijine iwade. Ini yang dimaksud riba syarat.
kalau ada transaksi, kalau ada jual beli atau tukar barang yang ada unsur ini, berarti mengandung riba. Yang pertama, jika pertukaran barang, namanya pertukaran barang itu umum ya, mungkin duit dan duit, barang dengan barang, barang dengan duit. Saya beli rokok, saya pakai uang, Pak Jono kasih saya rokok, namanya pertukaran barang dan cara umum. Tapi di sini majhulit tamatsuli, tidak diketahui barang yang akan ditukar, persamaannya nggak ketahuan. Nggak ketahuannya apa? Fimi ya risai, ukurannya, timbangannya, ini nggak ketahuan. Masih dirahasiakan antara dua orang ini. Apa yang satu mati, yang satu nggak tahu. Ketika kapan? Halal akdi, ketika waktu akad, ketika waktu transaksi, atau ma'at takhirin fil iwadini. Jadi barang ketika penyerahan itu apa? Salah satunya apa? Transaksinya sekarang, tapi barangnya ntar. Nah, itu nanti masuk riba. Atau salah satunya, yang satu membawa barang, yang satu enggak. Nah, kalau terjadi nanti seperti itu, kalau disetujui, kalau transaksinya jadi, itu berarti mengandung unsur riba. Nah, ini karena dalam kitab Fathul Qorib ini kitab termasuk kitab apa? Kitab mukhtasar, kitab kecil, tidak diterangkan secara terperinci apa jenis riba itu, apa jenis riba. Di sini hanya diterangkan riba utawi riba iku haramun, riba hukumnya haram. Kalau riba hukumnya haram, kalau kita laksanakan, hasil daripada yang kita lakukan itu berarti hasilnya haram, duitnya yang kita lakukan jadi haram. Kalau haram berarti itu diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di itu ada apa? Merugikan salah satu orang, merugikan kedua belah pihak, ada kalanya merugikan sebagian pihak, mungkin pembeli atau penjual, mungkin satu orang ini rugi, satu ini untung. Wa innama yakunu fid dhabi wal fiddah, wa innama yakunu lan angin ono opo riba iku fid dhabi dalam mas wal fiddah lan sloko perak. Wa fil mat'umati lan ing dalam pira-pira makanan wa iya mat'umat iku mat'umat yuk suatu kang dicedak mau golibat ing dalem palit tomi krana kanggo makanan ikhtiatan krana kanggo makanan kekuatan atau fatwa untuk buah-buahan atau dawian atau obat-obatan. Walaya trilan ora berlaku opo riba fi ghairi dzalika dalam kontinutol. Nah, ini dalam kitab ini yang termasuk kategori barang ribawi. Nah, barang ribawi hanya terjadi pada tiga macam barang. Yang pertama emas dan perak, ini masuk kategori uang, alat pertukaran uang. Yang ketiga, wafil mat'umati, masalah makanan ini bisa makan kekuatan atau makan buah-buahan atau makanan yang sebangsa herbal yang bisa dipakai buat obatan. Selain itu enggak termasuk barang riba. Gitu ya. Nah, terus dari keterangan syar'an fil riba ini ada pembagian, kita ambilkan dari kitab Fathul Mu'in kayak wa harrama dan haram riba haram punya riba dari Fathul Mu'in. Marra bayanu sudah lewat, bayanu qoriban sebentar lagi. Wa autawi riba iku an'on macam-macam, di antaranya riba fadli, namanya riba fadli. Riba fadli itu apa? Ada kelebihan
kelebihan barang dari satu jenis yang ditukarkan. Jadi kelebihan dari satu jenis barang yang ditukarkan. Contoh, uang ditukar dengan uang. Mestinya kalau kita mau nukar uang 100.000, pecahan 100.000, contoh bawahnya saya nukar Pak Anjani uang 100.000 uang berapa ya? Dikasih Pak Anjani 48 lembar 2000-an. Nah, itu berarti Pak Anjani untung berapa? Untung 4.000, berarti Pak Anjani ngambil duit saya 4.000. Kalau saya setuju, Pak Anjani setuju, dua-duanya kena makan riba. Jadi penukaran barang ini apa? Fiddah wal fiddah, mata uang. Jadi kalau kita menukar uang 100.000, kemudian dikasih dapat 48 lembar uang 2000-an. Tadi kan nilainya berarti 96. Nah, yang 4.000 ini riba. Karena 4.000 riba dicampur dengan 1.000 semuanya jadi riba. Itu contoh. Atau penukaran dengan barang-barang yang lain. Supaya nggak jadi riba, ya 100.000 tetap 100.000. Ya udah nih Pak Jani, goceng buat jajan Pak Jani. Nah, itu kita lagi. Jadi jangan nukar 100.000 dikasih 90.000, itu jadinya ketemunya riba. Karena apa? Duit ditukar dengan duit, mestinya 100.000 dengan seharus nukarnya 100.000, walaupun ini 100.000 satu lembar dan itu 2.050 lembar. Atau menukar, contoh lagi, menukar emas. Saya punya emas 5 gram, kadarnya 24 karat. Kemudian Pak Sis punya punya emas 23 gram, 23 karat. Kemudian berapa gram? 10 gram. Itu kemudian satu nggak boleh. Kalau uang emas saya itu 5 gram, berarti uang emasnya pasti harus 5 gram, walaupun karatnya beda. Yang jadi ukuran bukan karatnya, tapi timbangannya, gramnya. Yang jadi ukuran adalah timbangannya, fi mi'yaris syar'i, ukurannya, timbangannya, bukan kadarnya. Nah, caranya gimana? Ya, uangnya emas saya jual dulu, dan nanti buat beli emas yang 23 gram biar agar dapat gramnya lebih banyak. Itu namanya riba al-fadli. Kemudian itu dalam emas dan perak, berarti mata uang. Kalau terjadi selain barang ribawi, contoh saya punya mobil Xenia, mudah-mudahan ya. Ini namanya kan umpama, apa ya? Saya punya mobil Xenia. Amin ya rabbal alamin. Tahun 2022 namanya. Kemudian Pak Irman juga punya mobil Xenia 2022. Tapi mobil saya mobil Pak Irman udah jelek, mobil saya masih bagus gitu. Umpama gitu ya. Tukeran boleh apa? Kalau mobil sama mobil boleh, karena ini bukan termasuk barang ribawi. Ya udah disiasati gimana? Karena mobilnya Pak Irman udah jelek, mobil saya baru, nah tinggal ada kesepakatan nambah berapa. Motor sama motor juga tinggal kesepakatan nambah berapa, karena motornya bapak ini udah masih bagus, cuma lengkap, motor satu nggak lengkap. Itu yang terjadi barang-barang ribawi, barang-barang yang terjadi emas dan perak, katakanlah
uang dan makanan dan makanan. Itu semua dengan catatan ada nilai tambah. Yang kedua, riba al-qardi. Riba al-qardi ini ada kelebihan di sini. Riba al-qardi. Di sini riba al-qardi fi ayyazida ahadul iwadaini, ada nilai tambah di antaranya salah satu barang yang ditukar. Nah, tadi kan 100.000 ditukar dengan sama-sama ditukar sama 1 lembar 100.000 nilainya ditukar dengan uang 22.048 lembar, tapi nilainya kurang. Berarti apa? Ada kelebihan. Ini termasuk riba al-qardi. Yang kedua, wa minhu bil qardi, namanya riba al-qardi. Riba al-qardi ini bi ayyus taroto, dengan catatan ada disyaratkan, ada syarat fihi pada barang mafi naf'un lil muqridi, ada keuntungan kepada yang mengutangkan. Contoh pokoknya saya pinjam duit 100 juta sama Pak Uwis, Pak Uwis yang duitnya banyak ya. Saya pinjam uang 100 juta sama Pak Uwis, sama Pak Uwis. Tapi Pak Uwis, yaudah Pak, pinjam duit 1 juta, boleh. Dengan catatan, dengan catatan dalam waktu 6 bulan harus dikembalikan dengan kelebihan 20% dari 100 juta. 20% dari 100 juta berapa? 20 juta untuk waktu 20 juta 6 bulan. Nah, kelebihan dari itu termasuk riba qardi. Jadi Pak pinjam uang 100 juta dapat, tapi dengan catatan nanti waktu ngembaliin ada kelebihan 20% dari 1 juta. Dan contoh seperti itu bisa dibuat dengan barang yang lain. Yang ketiga, wariba yadin, ribayat. Ribayat ini apa? Ada nilai kelebihan, tapi kelebihannya ketika tidak dalam satu akad, Contohnya, saya menukar emas yang 24 karat, ya, dengan 24 karat saya tukar dengan emasnya Pak Jono. Dengan emasnya Pak Jono siap, saya siap. Mungkin punya Pak Jono berupa kalung, saya punya gelang. Ya boleh Pak. Tapi begitu hari ini Pak Jono siap, barangnya udah dibawa, saya belum siap. Kan Pak, gelang saya nanti bulan depan. Sepakat, oke. Kalau jadi berarti terjadi unsur riba. Karena apa? Harga emas hari ini sama sebulan ke depan harganya pasti beda. Itu yang tidak. Kalau memang sepakat, ya udah sama-sama. Kalungnya bawa, gelangnya bawa saat itu. Sehingga tidak terjadi terjadi nanti riba. Makanya memang hukum riba ini sulit banget, susah. Ya. Nah, nanti ada pembakasannya itu. Pinjam emas buat modal. Itu tapi tadi termasuk itu enggak? Dengan syarat enggak? Bi ayyus taratu fi naf'un lil muqridi. Tadi emas kan harganya umpamanya pinjam sekarang.
Ya, masuk. Ya. Termasuk contoh umpamanya saya mau beli motor. Umpamanya motor Beat kalau baru harganya 15 juta pokoknya. Baru 15 juta. Kalau cash 15 juta, dibayar cash harganya 15 juta. Kalau dibayar kredit harganya 20 juta. Kemudian dalam pelunasan tidak ditentukan kapan lunasnya, berapa bulan atau berapa tahun. Tapi kalau sudah ditentukan, sekian bulan, sekian tahun, 3 tahun, 4 tahun lunas dan sekian, kan ada itu istilahnya, ada ketentuan. Kalau tidak ada penjelasan, tidak ada pelunasannya kapan, nah ini yang repot. Ada lagi termasuk riba yang ekstrim. Riba yang ekstrim itu disebut riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini nilai tambahnya benar-benar ekstrim. Contoh, saya pinjam uang sama Pak Ardi 100 juta. 100 juta umpamanya. Ardi kan banyak duitnya ya Pak ya. Amin. Pinjam 100 juta. Kemudian boleh Pak, tapi setahun harus lunas ya. Ya, siap. Setelah ditentukan dalam waktu setahun saya nggak bisa bayar, kan nggak beres. Nah, karena Pak Jamil ini putranya 100 juta ditentukan setahun nggak beres, berarti apa? Utang Pak Jamil nambah 110 juta. Bukan itulah yang disebut apa? Rentenir, itu Pak ya. Rentenir. Jadi semakin dia nggak bisa bayar, semakin beban berat. Nah, seperti kayak apa itu? Utang-utang di online kan seperti itu. Seperti utang-utang di online, ada teman saya sampai teman hutangnya masih sedikit, tapi itu nggak beres-beres sampai utang 200 juta, 250 juta. Itu buat apa? Tadi kan enggak kehidupannya mewah, punya mobil, enggak, biasa-biasa aja. Tapi hutangnya banyak, di online terjebak seperti itu. Ya, seperti itu. Makanya ini harus kita hindari. Cara hindarinya gimana? Ya kita pengeluaran kita disesuaikan dengan disesuaikan dengan pemasukan kita, disesuaikan dengan pemasukan kita. Jadi gaya kita harus disesuaikan dengan pemasukan. Pemasukan 1 juta, gayanya 2 juta, ya tekor Pak ya. Ya benar Pak. Gaji kita 5 juta, tapi gaya kita lebih dari 5 juta, 10 juta. Ya 5 juta dari mana? Ya dari utang sekarang nggak mudah. Supaya utangnya mudah, ya itu dengan cara ada bunga, pokoknya begitu. Syarat-syarat seperti itu. Nah, KPR itu masih khilaf Pak, memang untuk bunga bank konvensional. Ya ini kan masuk kategori bank ya, bukan pinjam perorangan secara langsung. Ini masih khilaf, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan jangan. Kalau kita masih khilaf, semoga Allah mengampuni, gitu Pak ya. Semoga Allah mengampuni. Apa? Contohnya gimana contohnya? Kalau ucapan terima, tapi dengan catatan jangan ada syarat dibicarakan sebelumnya. Nah, baik dari yang pinjam maupun yang dipinjemin. Contoh, Paulin saya pinjam uang
500.000 ya, nanti kalau nanti saya bayar sekalian saya beli sayurnya, walaupun seperti itu nggak boleh. Pak Udin saya pinjam 500.000 gitu ya, nanti kalau saya bayar saya tambahin kopi 1 renceng. Kan sudah diucapkan sebelumnya, ada syarat baik dari Pak Udin maupun dari saya, itu yang nggak boleh, kecuali kalau nggak ada bahasa sebelumnya. Kalau nggak ada bahasa sebelumnya sebagai tanda ucapan terima kasih, nggak masalah, boleh bayar. Contoh, maunya saya pinjam Audin uang 1 juta, kemudian setelah saya bayar sebagai ucapan terima kasih, saya berbagi Indomie 1 dus. Pak, makasih Pak ya. Sama aja, sama. Tapi catatan jangan diucapkan sebelumnya, jangan dijadikan syarat sebelumnya. Coba ya. Nah, tadi terus yang keempat ini riba nasai. Riba nasai itu apa? Bi ayyus taroto, disyaratkan ajalun. Apa disyaratkan ajalun? Penundaan. Fi ahadil iwadaini, pada salah satu barang yang ditukarkan ya, seperti tadi itu yang emas emas 24 sama-sama 24 karat berupa gelang dan kalung, tapi cara menyerahkannya berbeda, itu yang tidak mengandung riba. Walaya juju lan ora kena apa bai'ud dabi atau emas bidabi dengan emas, walal fiddota lan ora kena ay walaya juju bai'ul fiddoti bil fiddoti, enggak boleh menjual perak dengan perak. Kembalikan korban itu ayil fiddoti tegese perak madrubai ini kang den cetak karone kana ana apa emas lan perak iku ghairu madrubai ini orang den cetak karone. Nah, ini tidak boleh wala juju bai'ud tidak boleh menjual emas dengan emas, tidak boleh menjual perak dengan perak, dengan catatan illa mutamasilan, kecuali tadi ukurannya sama, walaupun emas batangan dengan emas yang sudah berupa perhiasan, walaupun walaupun emas yang sudah berupa perhiasan 10 gram ditukar dengan emas lempengan yang lebih tinggi, nggak boleh. Walaupun sudah cetak, kalau cetak kan perlu ongkos, perlu biaya, berarti harganya lebih mahal daripada emas batangan. Walaupun seperti itu tidak boleh. Kalau terjadi berarti kena hukum. Jadi boleh menukar emas dengan emas, perak dengan perak, dengan catatan jumlahnya sama. Menukar duit dengan catatan duitnya jumlahnya sama. Ini yang jadi ukuran adalah timbangannya, bukan kadarnya ya, bukan kadarnya. Illa mutamasilan, kecuali ukurannya sama. Masalan bimislin fala yasihu muqarasa apa bai'u syai'in atur swiji-wiji mindalkan saking mutlak-mutlakan karena pengertian. Ini berarti kembali ke asal tadi, berarti menjual satu barang, menukar satu barang
boleh, tapi dengan catatan barangnya sama, tidak boleh ada kelebihan. Kalau ada lebih, itulah yang jadi apa? Menjadikan riba. Maka berarti utang 5.000 harus balik 5.000. Utang 5.000 suruh balikin 6.000, nah itu berarti ada unsur kelebihan. Ini yang dimaksud riba. Masih berapa menit Pak? 6, masih banyak. Naqdan kontan halal dan biatin. Nah itu untuk barang-barang ribawi, ya barang-barang tadi kan ada emas, perak, kemudian makanan. Itu menjual pertukaran barang-barang tadi itu supaya tidak terjadi unsur riba. Yang pertama tadi mutamasilan, ukurannya sama. Kemudian naqdan dilaksanakan secara kontan, cash. Jadi nukarnya barangnya situ ada, barang sini ada. Tidak terjadi penundaan salah satunya. Kalau terjadi penundaan salah satunya, itu nanti terjadi unsur riba. Karena apa? Penundaan ditanda seperti tadi. Harga emas sekarang sama sebulan kemudian harganya pasti beda. Kalau tidak, mungkin harganya turun, mungkin harganya naik. Begitu juga makanan. Walaupun itu dari harganya beda. Contoh, beras rojo lele ditukar dengan beras bantuan dari pemerintah, umpamanya ya. Beras bulog. Walaupun umpamanya Pak Irwan berasnya 10 kilo rojo lele ditukar dengan beras bulog mintanya 20 kilo, enggak boleh terima. Berasnya udah beras dari bulog, apok lagi baunya. Walaupun nilainya kualitasnya beda, tapi jenisnya sama, itu yang tidak boleh. Contoh sama-sama beras, namanya beras ketan dicampur ditukar dengan beras biasa. Beras ketan sekilo ditukar dengan beras biasa sekilo setengah. Kan itu beras ketan juga masuk kategori jenis beras. Itu kan yang dinilai kan untuk penukaran berasnya, bukan nilainya. Banyak beras, termasuk beras atau makanan sini buah, sarung bisarin, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, kemudian jagung dengan jagung. Jadi umpamanya ini beras Tangerang ditukar dengan beras mana Pak? Cianjur, kan harganya beda. Dilihat dari harganya beda. Karena dilihat dari harganya beda, itu kan kualitasnya beda. Tapi dalam satu jenis beras, kalau Cianjur sekilo, ya beras bulog harus kilo. Nah, gitu Pak. Nggak boleh lebih, nggak boleh beras bulog 2 kilo, beras Cianjur sekilo, nggak boleh. Itu jadi unsur riba. Nah, bagaimana disiasatinya? Disiasatinya, ya beras Cianjurnya dijual dulu, nanti duitnya buat beli beras bulog, atau beras bulog dijual dulu, nanti duitnya buat beli beras Cianjur. Itu Pak ya? Paham Pak ya? Paham nggak Pak kira-kira Pak? Paham nggak? Iya. Kalau satu jenis ukurannya Pak, timbangan ukurannya beras Cianjur sekilo dengan beras biasa harus 1 kilo. Nggak boleh beras Cianjur 1 kilo, beras biasa 2 kilo. Berarti ada nilai lebih. Emas juga seperti itu juga. Walaupun emas itu sudah dicetak dengan emas yang belum dicetak, tapi kalau itu sama-sama emas, walaupun itu karatnya berbeda, itu 24 karat, ini 20 karat, 18 karat, walaupun karatnya beda, tapi dalam satu jenis emas. Kalau soal emas yang cetak yang
24 5 gram, yang 18 karat ya harus 5 gram, sama ukurannya gitu. Jadi yang pertama, jadi pada emas dan perak atau alat tukar termasuk uang. Kemudian yang ketiga makanan baik makanan ini menjadi makanan pokok atau termasuk makanan buah-buahan. Apel, nah kalau apel ya Pak ya, ada apel malang, ada apel merah, ada apel Cina. Walaupun itu bentuknya bedakan namanya apel, ya berarti apel sekilo, ini coklat sekilo. Tapi seperti itu siapa yang mau? Nah, siapa yang mau pasti nggak pada mau. Ya siasatnya supaya nggak terjadi riba, ya harus dihindari. Wala yasihu bai'u ma'id ta'uhu aisaksu hatta yakbidahu. Tidak boleh menjual barang yang sudah dijual terhadap orang lain. Nah ini untuk bahasa dulu ya. Tidak sah menjual wala yasihu dan waraksa apa bai'uma atul barang ibtida'u atul mak sapa asam-sa wa hatta yakbidahu sehingga kesewa emma. Jadi menjual barang yang sudah dijual sama orang lain ini nggak boleh dijual lagi. Atau misalnya ini tadi sudah dipesan Pak, sudah dibeli Pak C, sudah dibayar Pak C, kemudian Pak C pergi mungkin kemana, ini saya jual sama orang lain karena harganya lebih tinggi. Orang ini udah berani tadi beli Pak C 500.000, tiba-tiba Pak Jadi berani nawar 600.000, udah saya jual Pak Jadi aja, nanti Pak C dibilang barangnya ini Pak ini Pak. Nah itu namanya apa? Riba. Apa haram, tidak boleh menjual barang yang sudah dijual sama orang lain atau menjual barang yang sudah dipesan sama orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada dalam masalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya rabbal alamin. Iftah lana fatam qamillah wa alimna wa alimna ilman nafi'an. Allahumma alimna ma lam tanalna ma lam tanal. Alimna ma yanfa'una alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta ta'lamu wa ma yanfa'una bi ilmin la yanfa'u. Qul la yasha'una wa sanna tasbahuna ta'ala rahmatika ya rahmatin. Allahumma jalla wa ala ta'ala wa a'udzu bika wa ma'amru ya jalla ilmi wa iman wa taqwa wal ibadah wal rizqi wal qur'an wal khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi